Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat ya hari ini dan semangat untuk mengikuti perkuliahan di pertemuan keempat ini. Baik, di pertemuan keempat ini kita akan membahas apa sih? Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian mengenai jenis pemasaran produk bisnis. Ya, ini juga ada lanjutan dari materi sebelumnya, yang mana kemarin 2 kali saya menyampaikan bahwa strategi bisnis itu penting ya, strategi pemasaran ya, sampai 2 kali pembahasan, yang mana di strategi pemasaran itu ada faktor lingkungan mikro dan lingkungan makro ya. Kemudian di pertemuan kedua saya fokus ke bauran pemasaran ya, dari produk, harga, distribusi, promosinya seperti apa. Nah, itu kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Baik teman-teman, di hari ini kita akan membahas jenis pemasaran produk. Kita harus kenal dulu produk yang seperti apa, kemudian cocok dipasarkan yang bagaimana, apakah secara tradisional offline atau secara online. Nah, kita harus memperhatikan produk yang dimiliki juga. Nah, di sini kita masuk dulu pengertiannya dari pemasaran produk atau jasa penting dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi sebagai pelaku usaha nantinya ataupun pemilik brand tertentu, kalian harus sadar betul bahwa pemasaran itu sangat penting dan harus dilakukan, karena kalau tidak ada pemasaran artinya trust, kepercayaan konsumen ini nanti tidak akan baik ke produknya kita, ke citra perusahaan dan sebagainya. Kemudian kita masuk di sini penjelasannya, suatu usaha tidak akan berkembang apabila tidak adanya aktivitas pemasaran produk di dalamnya. Nah, kegiatan pemasaran tidak hanya sekedar memasarkan produk ataupun jasa, melainkan juga harus membuat promosi yang sangat menarik dan menjual ya. Jadi ada nilai jualnya supaya terjadi perpindahan barang. Nah, di sini teman-teman, namun sebelum sampai memasarkan produk atau jasa, suatu perusahaan perlu untuk merencanakan yang namanya strategi pemasaran secara matang. Ya, mengetahui apa yang diharapkan konsumen itu sangat penting. Kemudian di samping itu kreativitas pemasaran produk juga diperlukan agar semakin menarik banyak calon pembeli. Nah, ini nanti tugas kita bersama di pertemuan setelah ujian tengah semester ya. Kita akan mengemas bagaimana sih teknik supaya produk itu dapat diterima oleh calon pembeli ataupun jadi dibeli ya, karena kita mengemas proses pemasaran itu secara kreatif, dari konten videonya harus melibatkan media sosial, kemudian kita juga harus yang namanya ada AdSense, ads ya, ada iklan media sosial, ada ads, kemudian ada copywritingnya, gimana cara menulisnya ya, kita harus tahu cara memasarkan produk secara kreatif, karena itu bisa juga sebagai salah satu strategi untuk kalian menang di kolam-kolam sesuai produk kalian ya. Ini saya sampaikan kolam kalian supaya menang mengalahkan para pesaing ya, dengan taktik sekreatif mungkin pemasaran yang kalian punya, ide kalian apa di situ tuangkan saja, kemudian kalian buat apakah seperti drama dan sebagainya. Nah, itu kan kita kembali ke kreatifnya tim pemasaran. Nah, di sini kita harus tahu bahwa definisi produk itu sendiri ya. Jadi ditinjau dari wujudnya, produk itu secara wujud ya, sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, kemudian dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang sangat memuaskan keinginan ataupun sesuai kebutuhan. Nah, ini menurut Sunarto ya, seorang peneliti, di bukunya 2004, di tahun 2004 di halaman 153. Jadi Sunarto ini seorang peneliti
yang memang fokus di penelitiannya adalah pemasaran, sehingga membuat buku-buku semacam ini. Nah, kita lanjut dari definisi produk. Kita harus tahu kalau secara umum atau secara luas bahwa produk itu objek yang berupa secara fisik kita lihat sekasat mata, kemudian juga bisa jasa, bisa orang, tempat, organisasi, ide, ya, ataupun bauran dari semua bentuk produk tersebut. Nah, itu kalau secara luas, secara umum ya, karena kita bisa melihat produknya secara kasat mata. Kemudian kita masuk di sini definisi produk untuk jasa ya, karena saya menyampaikan juga bahwa produk itu kan ada dua, produk yang wujudnya terlihat, kemudian ada jasa juga. Nah, di sini kalau produk jasa artinya bentuk produk yang terdiri atas aktivitas ya, ada aktivitas, kemudian kemanfaatan, kepuasan yang menjual ya, ada nilainya menjual dan pada dasarnya terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, ini juga sama sumbernya dari bukunya Sunarto di tahun 2004. Perlu ketahui juga bahwa secara umum makna produk itu terbagi-bagi menurut segi konsumen, ada yang kacamata produsen ya, ada juga orang-orang yang terlibat nih kalau kita ngomongin produk ya. Nah, di sini kalau menurut konsumen bahasa Indonesianya kelompok manfaat yang diterima oleh konsumen disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kenapa disampaikan ada manfaat? Kenapa disinggung juga ada kebutuhan? Saya juga menyampaikan bahwa setiap kolam itu kebutuhannya masing-masing akan berbeda. Ini kebutuhan kolam yang A untuk kulit yang berminyak, kebutuhan kolam B untuk yang kulit kering, kebutuhan kolam C untuk yang kombinasi. Ya, karena untuk menspesifikasi ini kita harus tahu dulu kita fokusnya ke arah mana sih produk ini digunakan ya. Jadi memang ini hal umum kalau kita ngomong di pemasaran pasti akan ada melibatkan istilah-istilah seperti manfaat, kebutuhan konsumen, ini untuk siapa, targetnya siapa. Nah, kita akan fokus ke situ terus ya untuk selama 16 kali pertemuan ini. Kemudian kalau produk bagi konsumen tuh apa sih? Nah, di sini artinya produk bagi produsen itu ciri dari produk yang ideal yang disenangi oleh konsumen ya. Otomatis kalau produsen menciptakan sebuah produk itu sumbernya dari mana? Ada masukan, ada kebutuhan ya. Ada hal-hal yang disukai oleh konsumen sehingga kita sebagai produsen ya, seorang pencipta produk akhirnya membuat kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, itu bagi kacamata dari segi produsen. Ya, bagi orang-orang yang berkepentingan product manager ya, kemudian advertising agency, treasure, pemilik modal. Nah, ini sebagai jalan sumber hidup ya, sebagai pekerjaan. Kemudian advertising agency ini sebagai tantangan mengenal satu produk tertentu ya. Agensi artinya dia tahu produk ini, kemudian pasti akan terjun dengan produk-produk lainnya juga ya. Jadi istilahnya produk yang kalian miliki itu sebagai pengalaman bagi advertising ini agensi. Kemudian untuk pemilik modal tentu kalau produk ini berjalan terus-menerus tentu sebagai sumber dana ya, sumber kehidupan perekonomian bagi si pemilik atau si owner. Nah, kita masuk di slide berikutnya apa sih? Kita harus tahu bahwa produk ternyata ada klasifikasinya. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan ketika nanti kalian membuat sesuatu konten, kita harus tahu produk ini untuk konsumen atau produk untuk industri atau untuk yang lainnya ya. Karena apa? Ketika kalian membuat konsep konten tanpa kalian tahu produk ini ditargetkan untuk dimakan, produk ini digunakan untuk kesehatan kulit, kemudian kalian mempromosikannya untuk dimakan, kan itu juga akan menjadi masalah.
Nah, maka dari itu di sini saya memberikan pembelajaran bahwa ada yang namanya klasifikasi produk ya. Ada produk konsumen, produk industri ya, ada produk yang berupa organisasi, tempat ataupun ide. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar ya. Di sini produk konsumen artinya sesuai kebutuhannya ya. Kalau memang kebutuhannya untuk kulit sehat ya, dia menggunakan sabun seperti Lifebuoy. Kalau memang kebutuhannya untuk konsumsi sehari-hari, bisa susu, bisa beras ya, bisa apapun itu yang dikonsumsi sehari-hari. Kemudian kalau produk industri artinya adalah seperti bahan mentah ya, bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti apa? Cengkeh. Nah, cengkeh ini digunakan untuk parfum, kemudian untuk industri rokok kan juga membutuhkan cengkeh ya. Maka ini larinya ke produk industri karena sebagai material bahan baku proses produksinya. Nah, kalau sudah tahu klasifikasi produk, jadi kita bisa merancang nih sebuah konsep konten ya, nanti akan arahnya kemana kalau kita sudah tahu klasifikasi produknya. Kalau produknya untuk kesehatan kulit ya, seperti sampo, kita nanti bisa mempersiapkan sebuah konten video, baik itu foto juga. Nah, bagaimana baiknya, apakah diberikan semprotan air, kita harus mempersiapkan salah itunya kalau membuat video, foto supaya terlihat segar, kemudian aroma harus dihiasi dengan bunga-bunga dan sebagainya. Nah, itu kalau kita tahu produk ada klasifikasinya, kita untuk mempersiapkan konten pemasarannya ya, sebagai kreatif pemasaran kita tahu nih. Jadi kreatif marketing itu kita paham nih arahnya kemana. Nah, kalau kita tahu bahwa produk yang akan kita pasarkan itu sebagai produk industri, masuknya ke bahan baku pabrik. Nah, kita juga persiapan konten bisa juga dari petani mengambil, kemudian ada tumpukan karung-karung berapa tumpuk, kemudian kualitas dari cengkeh itu sendiri, ya ketahanannya, edukasi tentang manfaat cengkeh. Nah, itu kita bisa pikirkan kalau kita ngomongin produk industri supaya pabrik-pabrik yang memproduksi sebagai produsen ini bisa melirik si cengkeh nih sebahan bakunya. Nah, kita masuk ke produk yang lainnya, jasa terutama ketika menyediakan produk itu berupa jasa ya, jasa seperti WO ya, wedding organizer, kemudian pesta ya, sebagai tempat penyewaan tempat ya untuk acara, kemudian hal apa saja. Nah, ini yang kaitannya dengan tempat, WO, momen-momen penting. Nah, ini juga bisa diklasifikasikan sebagai produk karena jasa tentu kita akan membuat persiapannya akan berbeda juga. Tentu tidak akan sama dengan produk konsumen ataupun produk industri. Nah, selanjutnya di sini kita ngomongin klasifikasi produk ya, yang tadi saya belum sebutkan. Salah satunya kalau untuk kesehatan kulit pasti menggunakan sampo, sabun ya. Ini berarti masuknya ke kategori produk sehari-hari karena memang digunakan untuk kebutuhan kesehatan kulit setiap harinya. Yang di sini artinya apa? Produk sehari-hari, produk dan jasa yang sering dan cepat dibeli oleh konsumen dengan sedikit membanding-bandingkan dan membeli atau menggunakannya, misal seperti sabun, pasta gigi ataupun gula. Jadi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang dibeli konsumen adalah shopping. Nah, di sini apa saja sih produk dan jasa yang jarang dibeli atau digunakan oleh konsumen? Konsumen ini membandingkan produk yang sejenisnya, misal mobil, hotel, pakaian. Nah, sekarang saja trennya generasi Z atau generasi Gen Z ini, bahkan kalau untuk membeli produk pasti akan membandingkan terlebih dahulu di e-commerce ya, daripada kita datang ke toko untuk mencoba membelinya. Kita lebih menikmati pembelian secara online. Nah, ini salah satu tren yang
sering terjadi sekarang ini kalau pemberian produk yang pesannya bukan kebutuhan sehari-hari ya, ini selalu membandingkan produk dengan pesaingnya atau produk-produk yang sejenis. Kalau dilihat segi konsumen ya, konsumen tidak mengenal pesaing bisnis, tapi dia hanya melihat mana yang lebih baik dan mana yang lebih bervariasi, pasti mereka akan meliriknya ya. Kalau kita ngomongin kacamata produk dari segi konsumen. Kemudian ada yang produk spesial nih. Apa sih produk spesial? Nah, produk yang memiliki karakteristik tertentu, mereknya tertentu, misal handphone dengan merek tertentu, peralatan fotografi, pakaian yang dirancang oleh desainer tertentu ya. Produk spesial, kalau kita ngomongin handphone berarti apa sih yang tren sekarang? iPhone ya. Viralnya iPhone 11 Pro dengan iPhone XR ya. Ini membandingkan. Tentu di sini karena ada karakternya masing-masing, keunggulannya, kekurangannya pada masing-masing produk handphone iPhone 11 Pro dengan iPhone XR ya. Kemudian itu dari kacamata konsumen tentang penilaian produk. Kemudian kita masuk di sini ya teman-teman, produk dari segi industri. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa seperti bahan baku juga ini masuk ke produk industri, yang mana produk yang dibeli untuk memproses lebih lanjut menggunakan yang terkait dengan bisnis, misal diesel untuk usaha pengairan sawah ya. Jadi ada juga kalau jenis industri bahan baku atau bahan dan suku cadangnya, kemudian barang modal, perlengkapan dan jasanya. Nah, kita masuk untuk yang jasa ya, teman-teman. Jasa seperti WO, kemudian penyewaan lobby hotel, penyewaan tempat di hotel, ruangan tertentu ya untuk acara-acara. Nah, di sini konsep pemasaran telah memperluas produk selain produk yang berwujud dan jasa yang berwujud untuk memperluas entitasnya di pasar. Jadi ada yang namanya organisasi. Organisasi artinya melakukan aktivitas menjual organisasinya sendiri untuk menciptakan, untuk memelihara, mengubah perilaku ya, seperti konsultan itu kan sebuah organisasi ya. Kemudian orang. Nah, di sini orang adalah dia produknya adalah skillnya ya. Orang yang memiliki skill tertentu, keterampilan tertentu, mungkin skillnya juga akan bisa sebagai produknya ya. Di sini produknya orang, tapi yang dijual adalah skillnya, skill untuk membuat gambar, kemudian banyak sekali keterampilan-keterampilan ya yang memang dibutuhkan sekarang ini ya. Kemudian kalau orang tadi bisa saya contohkan seperti penyanyi, kemudian bisa saya contohkan seperti pembawa acara di wedding organizer dan sebagainya. Nah, itu salah satu skill yang dimiliki di orang, tapi itu bisa dianggap produk juga. Nah, di sini tempat ya, tempat kalau untuk sewa tertentu. Kemudian kalau ide kampanye ya, kampanye di momen-momen tertentu seperti hari raya. Nah, itu juga bisa. Kemudian punya ide apa sih? Kemudian kalian membuat yang namanya kepengurusan tertentu ya, itu juga ide sebuah kelompok. Kemudian ada membuat kesehatan ya, kampanye kesehatan semacam ini untuk masyarakat ya, berhenti merokok dan sebagainya, itu sebuah ide ya. Desain kalian ya, kalau memang kalian punya ide untuk membuat logo ya, itu salah satu ide juga. Kemudian font ya, katakanlah untuk kita membuat logo tulisan brand, itu kan kita memerlukan yang unik dan menarik. Tentu kita membutuhkan sebuah ide ya, apakah font yang tidak pasaran, kemudian diberikan desain tambahan apa, itu kan juga masuknya ke ide. Nah, jadi biasanya ide ini bisa merangkap digabung dengan orangnya, organisasi ataupun tempat. Jadi ide ini bisa masuk ke
semuanya ya, di organisasi, di ide juga membutuhkan, kemudian orang juga untuk menjual keterampilan harus membutuhkan ide, kemudian tempat ya, kalau kita desainnya bagus itu juga membutuhkan sebuah ide juga. Nah, kita masuk di sini selanjutnya adalah pengembangan produk dan jasa. Di sini apa sih? Kita harus lihat arah panahnya. Arahnya menuju ke jasa pendukung ya. Atribut produk, ada pemberian merek, pengemasan, penetapan label, kemudian jasa pendukung produk ya. Kita fokus kalau produk, kita lihat yang dapat kita lihat secara kasat mata. Nah, di sini tentang atribut produk. Apa aja sih mengenai atribut produk? Ya, pemberian merek, pengemasan ataupun pembelian label. Nah, di sini perlu kita tahu bahwa kalau kita ngomongin atribut produk ini hampir sama di bauran pemasaran. Kita harus tahu ngomongin kualitas produk, quality-nya ya, kemudian fitur produknya, rancangan produknya, keanekaragaman produk. Nah, ini hampir sama. Jadi memang arahnya kalau kita ngomongin produk lebih spesifiknya ke arah bauran pemasaran ya. Kemudian di sini kalau kita ngomongin merek kemudian haki ya, merek ya, kemudian ada faktor pemilihan merek ya. Kalau bisa merek ini pengucapannya hanya 2 kalimat atau maksimal 3 kalimat, A, B, C. Kemudian ada Denkau, ada Aqua, kemudian ada lagi yang namanya MS Glow ya. Berusaha maksimal ini 3 kata karena keberhasilan merek mudah diingat ini adalah yang dicari oleh para konsumen. Yang mana kalau konsumen mengingat artinya itu penamaan merek sudah berhasil ya, 1 poin di titik pemberian merek ini. Berarti konsumen mudah menghafal, mengingat di mana saja dan kapan saja, artinya kita berhasil nih memberikan nama yang mudah diingat. Kemudian kita masuk ke pengemasan. Pengemasan ini sebetulnya juga banyak sekali ya, dari perancangannya, desainnya, warna ya. Kemudian warna apa nih? Kalau memang kolamnya ini membutuhkan warna-warna yang cerah, kita bisa berikan warna biru dengan putih. Kalau memang kolamnya ini untuk eksklusif, berarti kita memberikan warna gold ya, merah, kemudian disentuh warna putih, gold dan sebagainya. Nah, ini memang kita harus tahu nih klasifikasi antar tiap-tiap kebutuhan per kolamnya ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke penetapan label. Nah, label ini juga harus diperhatikan karena kaitannya dengan izin legalitas ya, terutama untuk BPOM. Jadi, ketika pemberian label di BPOM pada produk itu sudah ada standarnya. BPOM itu untuk packaging apakah tentu harus ada yang namanya layanan konsumen. Di pelabelan juga harus ada yang namanya logo BPOM, kode BPOM-nya, ada logo halalnya, kemudian juga harus ada yang paling penting expired-nya ya, tanggal produksinya, kode produksinya. Nah, itu harus tercantum kalau kita ngomongin label, kemudian gambarnya harus seperti apa ya. Seperti tadi saya sampaikan, ide logo itu harus tercantum, kemudian komposisinya apa saja ya, dari material produk yang dimiliki itu juga harus tercantum. Nah, ini kompleks sekali kalau kita ngomongin produk ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke jasa pendukungnya apa sih ya. Di sini disampaikan bahwa perusahaan memang harus merancang nih produk dan jasa pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara menguntungkan jasa pengiriman produk bisa juga diberikan tambahan standing pouch, bisa juga diberikan gift ya. Kalau memang ada kelebihan anggaran, ya ini salah satunya jasa pengiriman produk free ongkir. Biasanya kalau sekarang rata-rata skincare pasti akan diberikan tas-tas atau standing pouch ya, ataupun pouch tas itu ya untuk tempat. Kemudian juga diberikan gift spons, kemudian juga ada tambahan mungkin karet kucir dan sebagainya. Nah, ini salah satu produk pendukung yang memang menarik nih kalau kita ngomongin pengembangan produk ya, supaya produknya apa sih mudah diingat, packaging bagus, ada
tambahan bonus. Nah, ini siapa sih konsumen yang tidak akan melirik? Kalau konsumen melirik, kemudian memperhatikan, kemudian mencoba, membeli, merasakan, akhirnya akan order dan percaya, tidak akan berpaling ke pesaing lainnya. Nah, ini harapan dari konsep pemasaran ya, sampai konsumen ini sampai loyal, mau tidak mau kalau ada produk baru, dia tidak akan cepat menoleh ya, pasti akan mempertahankan produk yang dia yakini ini cocok untuk kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kita masuk di berikutnya ya teman-teman. Jadi itulah pemasaran ya. Tadi sekilas pemasaran produk, kita harus tahu klasifikasi produknya itu apa dulu, baru kita berkelanjutan ke sini pemasaran produk. Kita sudah tahu produknya, apalagi kalau unggul ya, kalian paham produk knowledge dari bahan materialnya, packagingnya, sampai pengemasan, jasa layanannya ya, garansinya. Karena apa? Sebagai marketing ataupun sales ya, kamu harus tahu yang namanya product knowledge. Ya, product knowledge ini harus disampaikan kepada calon pembeli supaya pembeli itu percaya, akhirnya mau nih dengan sukarela membeli produk kalian. Akhirnya produk yang kalian miliki berpindah tangan sesuai nilainya. Kalian mendapatkan nilai berupa uang. Nah, di sini pemasaran offline atau disebut juga sebagai pemasaran tradisional. Nah, di sini teman-teman kita harus tahu penjelasan pemasaran offline terlebih dahulu ya. Pasti nggak asing lagi ya, teman-teman bisa paham karena kita setiap hari juga mempraktekkan, melakukan pembelian di pasar offline, juga pembelian di pasar online. Nah, di sesi ini saya juga berikan supaya lebih paham ya secara teori pemasaran offline ya dari Mulyana, penelitiannya di buku pemasaran di tahun 2014 ya, di halaman nomor 2 disampaikan bahwa pemasaran offline adalah jenis pemasaran yang dilakukan komunikasi dua arah antara pembeli dan penjual. Biasanya pihak pembeli dan penjual ini bertemu secara langsung. Nah, pemasaran offline adalah sebuah publikasi produk ataupun jasa melalui majalah, koran, brosur, ya. Kemudian media cetak lainnya. Kemudian versi lama juga kalau pemasaran offline melalui radio, TV, itu termasuk bentuk dari pemasaran offline ya. Seminar, pameran, ya, pameran itu juga dari pemasaran offline. Nah, menurut teman-teman di sini apakah hari ini kalian sudah melakukan pemasaran online ya? Mengambil bagian dari kegiatan pemasaran online pasti sudah ya. Entah itu kalian pergi ke warung, entah kalian pergi ke toko membeli BBM, nah ke pom bensin, kemudian bertatap muka dan sebagainya. Nah, ini kalian artinya sudah melakukan kegiatan dari pemasaran offline ya di hari ini. Nah, kemudian kalau secara gambaran ya, ini dari pembeli dan penjual. Di sini tentu kalau kita melakukan pembelian, kita harus yang namanya mengentry dokumen terlebih dahulu. Apa sih yang dientry? Pasti alamat, pasti nomor HP, kemudian kita harus membayar sejumlah berapa nominal uangnya. Nah, kita harus tahu dulu nih. Kemudian baru kita akan membuat fak dokumen atau kita membuat ngeprint ya. Kemudian dikirimkan melalui kurir ya. Kemudian kita masuk ke akses kurir ya kalau di segi penjual. Nah, kemudian dia menerima pembelian barang kita, baru nanti dimasukkan ke data perusahaan melalui software tertentu ya. Untuk pabrik biasanya transaksi penjual belian, masuk barang, keluar masuk barang, kemudian nanti akan diterima dokumen aslinya. Nah, ini runtutan pasti melibatkan yang namanya berbagai cara nih, tanpa
kecanggihan. Nah, inilah pemasaran offline, gambarannya semacam ini. Nanti juga akan berbeda kalau kita ngomongin pemasaran online. Nah, tapi perlu saya tekankan bahwa tidak semuanya pemasaran offline itu untuk di tahun 2003 ini dirasa jelek ya. Ini yang harus kalian ketahui, bahwa pemasaran offline saja masih tetap eksis loh teman-teman. Kira-kira apa nih produk yang masih eksis di tahun 2023? Karena ada pasarnya, ternyata ada kolamnya loh yang masih meminati penjualan offline semacam ini. Nah, ini saya berikan gambaran bahwa produk-produk seperti kebutuhan seharian ya, itu kita juga masih pembeliannya secara offline ya, ke toko, ke pasar ya, yang dikonsumsi setiap hari. Ini masih tetap eksis. Kemudian apalagi kalau masuk ke perhiasan ya, mungkin untuk kolam yang ibu-ibu di usia 40 tahun ke atas sampai 60 tahun, dia akan lebih percaya kalau belanja langsung ke toko emasnya dengan model yang ada di toko emas ya. Itu keyakinannya, ternyata ada kolamnya, dan itu masih tetap eksis kalau kita ngomongin pemasaran offline. Jadi pemasaran tradisional, pemasaran offline bukan berarti ketinggalan zaman, tapi memang ada kolam ikannya, ada ikan pembelinya di situ. Nah, di sini jadi arti kata penjualan offline itu bukan dikatakan gagal ya. Jadi tergantung lagi produknya ya teman-teman. Tadi di slide sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan bahwa kita harus tahu nih klasifikasi produknya, apakah kebutuhan sehari-hari, apakah untuk kebutuhan shopping dan sebagainya. Nah, kalau kebutuhan sehari-hari, penjualan offline, pemasaran offline ini masih jadi nomor satu, masih jadi pemenang ya, karena kita harus bertransaksi dengan petani, kemudian tukang sayur ya, pedagang sayur. Nah, pasti kita melakukannya dengan penjualan secara offline, pemasaran online. Nah, ini saya juga berikan tips ya, mungkin buat teman-teman nanti yang masih menyukai penjualan offline, bukan ketinggalan zaman, tapi memang ada marketnya ya, beda lagi ketinggalan zaman. Nah, di sini istilahnya kita harus tahu nih, kalau pemasaran offline ya, pemasaran itu seperti garis semut ya, Kemudian ikan ya yang ada di kolam itu bisa diistilahkan seperti semutnya ya. Artinya apa? Semut ini pasti akan melakukan, kalau produknya adalah yang ditembak produk sehari-hari, kita harus tahu nih keseharian semut dalam melakukan aktivitas apa saja. Jadi dimulai start bangun tidur, berangkat kerja, kemudian berangkat kerja pasti ada yang naik kendaraan ya, kemudian sampai di tempat kerja, ada jam istirahat siang, kemudian diruntut lagi, ada yang namanya pulang dari tempat kerja, naik kendaraan lagi ya, pulang kerja, kemudian sampai rumah. Nah, kita harus tahu nih, posisi produk kita yang dijual sehari-hari apakah memang tepat untuk dikonsumsi oleh semut-semut ini pada waktu pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Nah, kita harus pahami betul. Katakanlah kalau kita ngomongin penjualan offline ya, teman-teman, kita harus tahu dulu marketnya si semut ini arahnya kemana sih? Apakah si semut ini orang-orang yang pergi ke kantor? Ya, kalau memang arahnya si semut pergi ke kantor, jadi kita harus menyiapkan sebuah ruko, bisa juga menyiapkan sebuah tempat, nggak harus mewah, ataupun kalau memang usahanya sosis ataupun usahanya bubur ayam, pasti mencari tempatnya adalah sesuai jalan semut tadi ya, di trotoar, kemudian ada di toko-toko di sebelahnya,
yang mana penempatan toko offline ini harus sesuai dari garis semut ya. Jadi aktivitas karyawannya sih dari arah mana saja. Nah, ini lebih familiarnya. Jadi kita tahu nih bahwa semut ini jalur semut ya. Jalur semut ini setiap pagi dilewati oleh karyawan yang mau bekerja di Bekasi atau di Semarang. Nah, di sini ini jalur semutnya, yang mana jalur semut ini kita harus membuat gerobak kalau memang jualan bubur ayam, kalau memang jualan pakaian ya. Kita juga berarti harus punya kios di jalur semut ini. Kemudian kalau memang jualan jasa potong rambut, berarti kita juga harus punya kios untuk potong rambut atau salon ya di jalur-jalur semut ini. Karena apa? Nantinya siapa sih yang akan kita cantol sebagai sasarannya? Ya para pekerja-pekerja yang melewati jalur semut ini, semut-semutnya ini nanti yang akan masuk ke pembelian produk kita, entah itu produk kita kalau bubur ayam ya artinya kita menyediakan gerobak bubur ayam ya cocoknya berarti di pagi hari karena untuk berangkat kerja ya, orang-orang berangkat kerja di jalur semut ini ya. Ini adalah arti kata orangnya tadi adalah semutnya. Kita pancing semutnya di jalur semut ya. Jangan kita pancing jalur semut tapi nggak ada semutnya. Jangan kita menyediakan barang di jalur semut tapi tidak mengenal waktu yang tepat ya. Katakanlah produknya adalah bubur ayam, tapi kita mulai buka jam 6 sore. Kan itu kurang tepat ya. Yang namanya bubur ayam kita juga harus tahu nih tepatnya kalau yang ngomongin bubur berarti untuk sarapan si semut-semut ini ya. Jadi bukan mengartikan hal negatif ya teman-teman. Jadi itu perumpamaan kalau kita ngomongin pemasaran offline supaya tetap eksis apa? Karena orang yang di jalur semut ini ya atau orang-orang yang di jalur semut ini mereka selamanya selagi masih beraktivitas setiap hari ya pulang pergi melewati jalur semut ini dari berangkat kerja sampai pulang kerja secara tidak langsung setiap hari mereka akan menghafal yang namanya MMT, lokasi Anda berada, kemudian titik toko-toko tertentu dia akan hafal. Nah, nanti sesuai kebutuhannya, dia akan datang sendiri untuk melakukan transaksi pembelian. Nah, itulah kenapa kalau kita ngomongin jalur semut ya untuk strategi offline ini, pemasaran offline ini masih tetap eksis nih teman-teman. Jadi perhatikan, sekarang kalian pasti mudah menemui yang namanya rujak dari jambu kristal ya, rujak jambu kristal yang sempat beberapa tahun lalu viral ya, rujak jambu kristal. Pasti setiap arah dari entah itu pulang, entah itu arah balik dari tempat kerja ya, karena jambu kristal, rujak jambu kristal ini pasti titiknya di pinggir-pinggir jalan. Karena apa sih? Karena orang yang pulang kerja dia ini kan sudah longgar waktunya. Nah, kemudian dia biasanya ingin cari makan ya setelah pulang kerja. Nah, bisa menjadi cemilan seperti rujak, itu salah satu pilihannya. Maka rujak ini kenapa di pinggir jalan? Kemudian pasti menujunya ke arah pulang, bukan di arah balik ya. Kenapa harus ke kanan? Kenapa harus di kiri? Nah, itu salah satunya, kiri jalan ataupun kanan jalan. Jadi teman-teman kalau menentukan nanti mau jualan apa ya, kalian harus pastikan ataupun mau pesan sewa kios ya, kalian harus tentukan, oh produk kalian adalah produk pakaian jilbab. Nah, kira-kira kalian menyewa kios itu tepat untuk yang arah pulang atau yang arah mau berangkat kerja. Pasti kalian lebih cenderung orang-orang yang pulang kerja mampir ke kios kalian untuk membeli jilbab, bukan orang yang berangkat kerja mampir. Kan nggak mungkin berangkat kerja mampir. Nah,
Hal-hal semacam ini yang harus diperhatikan, kecuali berangkat kerja mampir untuk beli sarapan. Nah, ini real, ini bisa masuk akal. Nah, jadi penempatan kios sepatu sebelah kanan, kemudian kios bubur ayam sebelah kiri, itu ada maknanya loh teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin pemasaran secara offline, dan ini masih tetap eksis sampai saat ini. Kenapa para pedagang-pedagang batagor, pedagang siomay ya, dia menempatkan gerobak-gerobaknya itu sesuai arahnya ya, arahnya untuk menjaring semut pulang kerja, harus mampir terlebih dahulu. Nah, ini disiapkan supaya lebih memudahkan semut mampir ke kios kalian, itu akhirnya di posisi kiri ataupun posisi kanan. Nah, begitu ya untuk detail dari pemasaran, strategi pemasaran offline-nya. Jadi teman-teman semakin sini semakin paham ya. Kalau pemasaran offline ini bukan jadul, tapi masih ada kolamnya, orang-orang yang bisa kita jaring, kemudian peminatnya itu juga ada. Nah, kita di sini masuk yang namanya pemasaran online. Nah, pemasaran online ini nanti kita akan perdalam di pertemuan berikutnya, tapi saya akan sekilas dulu ya, memberikan sekilas dulu aja tentang pemasaran online. Di sini pemasaran online atau marketing ya, pemasaran langsung yang pertumbuhannya sangat pesat, kemajuan teknologi dan perkembangan internet yang menyebarluaskan secara cepat mempunyai dampak yang menguntungkan bagi para konsumen, bagi para perusahaan terutama dalam memasarkan produk dan jasanya. Nah, contoh dari pemasaran online itu bukan kita sebagai penonton ya. Mungkin teman-teman kalau melihat scroll di HP, kalian melihat sebuah video-video. Nah, kalau ada tulisan ads atau bersponsor, nah itu masuk ke pemasaran online ya. Kalau melihat di TikTok, kalau melihat di Instagram, kalau melihat di website ya, itu ada sebuah video kemudian ada tulisan bersponsor. Nah, itu kita sudah masuk dan mengenal yang namanya pemasaran online ya. Jadi, ayo teman-teman, kalau kita ngomong pemasaran online, saya ajak jangan sebagai penonton saja ya, kita sebagai owner nih, owner yang ingin memasarkan produknya secara online, dan kita harus tahu nih apa saja jenis-jenis dari pemasaran online. Salah satunya Earnet Media, ada pay per click dan SEO. Nah, ini kan selanjutnya kuis, tapi saya berikan contoh pemasaran online. Salah satunya menggunakan SEO, kemudian ada pay per click itu apa? Nah, nanti kita perdalam di pertemuan berikutnya. Nah, di sini teman-teman saya juga akan menampilkan salah satu pemasaran online menggunakan Tokopedia, itu juga ada ya. Jadi ini adalah toko saya ya teman-teman. Sebentar saya izin untuk share screen. Nah, ini adalah toko saya ya. Sebentar untuk refresh. Nah, ini adalah toko saya. Jadi saya ada usaha ya teman-teman, adalah produsen wedang upuh. Ini tampilan toko online saya di e-commerce Tokopedia ya, yang mana tampilannya, dari tampilan kita lihat ya, ada ratingnya 4,9 ya. Ini buka 24 jam. Salah satu yang saya unggulkan ya, salah satu strategi saya sebagai untuk taktik atau cara menjadi pemenang ya, saya buka selama 24 jam. Kemudian di sini saya tampilkan cover terlebih dahulu tentang produk-produknya, bestsellernya ya. Kemudian ada berbagai varian packaging. Nah, ini kalau lihat sellernya ya, di Tokopedia sellernya
Kita kalau tampilan HP-nya semacam ini ya teman-teman, bisa lihat ya. Nanti kita bisa atur dekorasinya. Nah, kemudian transaksinya kita juga lihat ya. Kita bisa tahu nih transaksi di produk. Nah, di produk ini nah, ini salah satu produk-produk yang tersedia tadi dari tampilannya ya, teman-teman. Ini pengaturannya. Nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian ya, ini salah satu tampilannya. Nah, ini kalau kita ngomongin penjualan secara online sekarang ini. Nah, salah satu contoh yang harus saya tampilkan adalah melalui e-commerce ya, salah satu Tokopedia. Jadi saya tidak mencuplik dari orang lain, tapi ini memang hasil kerja keras saya ya teman-teman. Saya juga punya usaha, jadi teman-teman juga tahu nih realnya seperti apa. Kemudian ini salah produk-produk ya, fitur-fiturnya yang disediakan ya. Biasanya saya nggak buka toko seller melalui website ya. Nah, ini kita juga harus tahu nih pesanan, kemudian cetaknya di mana, kemudian chat dari konsumen ya, fast respon itu seperti apa, ada diskusi. Nah, ini hal-hal yang harus kita ketahui sebagai pelaku usaha atau owner ya teman-teman. Kalaupun teman-teman nanti bukan pelaku usaha, kalian menjadi salah satu influencer ya, kalian harus tahu nih, oh ternyata toko ini ada toko online-nya, ada toko offline-nya, kemudian pengemasan pembuatan videonya harus seperti apa. Nah, ini juga harus diperhatikan sebagai influencer ya teman-teman. Begitu untuk perkuliahan hari ini ada kuis, jadi silahkan dikerjakan ya. Saya kembali ke materi ya. Jadi untuk pemasaran online lanjutan nanti di pertemuan berikutnya, nanti saya juga akan ajari SEO itu apa, pay per click itu semacam apa ya, karena ini penting sekali untuk bekal kita sebagai pelaku usaha untuk memasarkan produk. Kemudian kuisnya yang pertama adalah jelaskan pengertian pemasaran produk ya yang Anda pahami. Kedua, jelaskan pengertian pemasaran offline yang Anda pahami. Kemudian yang ketiga, berikan contoh produk. Kemudian cara pemasaran offline-nya agar tetap eksis itu seperti apa yang kalian pahami dari menyimak video durasi awal hingga durasi saat ini. Kemudian cara menjawabnya sangat mudah ya teman-teman. Silahkan ketik di kolom komentar. Kemudian jangan lupa sertakan nama, NIM, dan jurusan kalian. Kemudian jawaban. Karena ini sangat penting harus kalian kerjakan supaya apa? Ketika kalian nanti nilai UTS ataupun nilai UAS-nya rendah, nah nanti poin kuis ini akan menjadi penolong kalian. Begitu untuk mendapatkan nilai A ya. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat ya teman-teman di mana saja kalian berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.